Salam sejahtera, Bapak Ibu, seluruh jemaat GCC dimanapun Anda berada. Salam juga untuk seluruh simpatisan, seluruh umat Kristen dimanapun Anda berada, di Indonesia maupun di luar negeri. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda melalui ibadah live streaming yang dipancarkan melalui Gereja Jesus Christ Community, GCC. Hari ini topik yang akan kita kupas adalah satu topik yang sangat menarik, yaitu iman, pengharapan, dan kasih yang dikutip dari 1 Korintus 13 ayat 13. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan satu lagu yang akan dibawakan langsung oleh pencipta lagunya. Kebetulan beliau ini adalah seorang hamba Tuhan yang sangat kreatif. Lagu yang akan beliau bawakan saat ini adalah iman, pengharapan, dan kasih, sama seperti tema khotbah kita hari ini. Mari kita nikmati pujian penyembahan ini. Pasti menyediakan segala rencana terindah bagiku yang setia bertahan sampai pada kesudahannya. Biar ku jaga iman, pengharapan kasih selalu menyala dalam hatiku. Ku melihat mujizat, ku alami janji, ku terima berkat dalam hidupku. Rencana terindah bagiku yang setia bertahan sampai pada kesudahannya. Biar ku jaga iman, pengharapan kasih selalu menyala dalam hatiku. Ku melihat mujizat, ku alami janji, ku terima berkat dalam hidupku.
Bapak Ibu yang saya kasihi, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda yang tetap setia mengikuti ibadah live streaming kami. Karena ibadah ini kami pancarkan melalui link YouTube Bible Teaching Ministry dan juga Jesus Christ Community. Jadi ada dua link yang kami masukkan. Jadi Bapak Ibu bisa melink kedua link YouTube tersebut. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus pimpin sertai kita di dalam ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur pimpinan penyertaan-Mu yang luar biasa, sehingga sampai saat ini kami dikaruniakan kesehatan yang prima, berkat-berkat yang berlimpah. Karena itu kami sudah selayaknya selalu mengucap syukur dan setiap waktu kami bisa menyembah, memuliakan nama-Mu. Hari ini kami tetap mengadakan ibadah live streaming. Mohon Tuhan Yesus berkenan memimpin, menyertai kami, supaya kebenaran yang akan kami dengar pada saat ini menuntun kami memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu, memahami bagaimana besarnya kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tema yang akan saya kupas pada saat ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Nah, dari tema tersebut, saya jadikan 3 kali khotbah, yaitu iman dengan judul iman 1 kali, pengharapan 1 kali, dan kasih 1 kali. Jadi kita harus bisa membedakan antara tema dengan judul. Temanya adalah iman, pengharapan, dan kasih, sedangkan judulnya adalah iman 1 judul, pengharapan 1 judul, dan kasih 1 judul. Yang saya kutip dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan dulu ayatnya. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar, yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu yang saya kasihi, seringkali orang mengatakan bahwa angka 13 itu adalah angka sial. Saya tidak tahu dari mana asal-usulnya, karena angka 13 itu selalu dikoneksikan dengan angka yang berkaitan dengan dunia klinik, dengan dunia mistik. Coba kita lihat, kadang-kadang film-film horor munculkan angka 13. Tapi uniknya, di 1 Korintus pasal yang ke-13 ini hanya terdiri dari 13 ayat. Jadi 13 dan ayat 1 sampai 13. Secara khusus Rasul Paulus itu mengupas tentang kasih. Nah, cuman ada penekanan di ayat 13 ini, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya itu adalah kasih. Kita lihat lebih jauh masalah ini, iman, pengharapan, dan kasih. Topik yang akan kita kupas di saat ini adalah sesi yang pertama dengan judul iman. Ketika berbicara tentang iman, berarti pemahaman kita tentang iman juga harus tuntas, harus jelas. Banyak umat Kristen beranggapan bahwa iman itu adalah hal yang sepele, iman itu adalah hal yang sederhana. Karena hanya terdiri dari 4 huruf, I-M-A-N, iman. Tapi sebenarnya, apakah iman itu sesederhana yang Anda bayangkan? Padahal tidak demikian. Iman itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena itulah saat ini saya akan kupas secara mendalam tentang masalah iman tersebut. Iman itu berkaitan erat dengan Tuhan. Jika Tuhan itu sulit dikenal, sulit dihampiri, dan sulit dimengerti, demikianlah iman. Betul? Karena memang pada prinsipnya Tuhan itu nggak mudah kita fahami, nggak mudah kita kenal. Karena Allah itu roh. Jika Tuhan itu atau Allah itu mudah dikenali, mudah didekati, niscaya di dunia ini manusia tidak akan mungkin memunculkan banyak agama-agama dan kepercayaan. Dan agama kepercayaan di dunia ini, apakah Tuhan yang mendirikan? Allah yang mendirikan? Jika Allah itu hanya ada satu dengan sendirinya, agama yang akan didirikan oleh Allah juga hanya ada satu. Tapi saat ini muncul banyak sekali agama dan kepercayaan. Saya pernah baca sebuah artikel, di dunia ini tidak kurang dari 4.000 agama dan kepercayaan.
Ingat ya, agama dan kepercayaan. Jadi bukan hanya agama. Mungkin kalau hanya agama saja nggak sampai 4.000. Tapi kepercayaan-kepercayaan juga dimasukkan. Begitu banyaknya. Indonesia mengakui 6 agama. Tapi selain itu, banyak kepercayaan-kepercayaan yang tidak dijadikan agama. Misalnya ada Hindu Karyangan. Lalu orang-orang Jawa punya sebuah keyakinan tersendiri. Orang-orang Sunda juga punya keyakinan sendiri. Kalau orang Jawa, keyakinan mereka salah satunya adalah kejawen. Nah, itu keyakinan yang begitu berakar di masyarakat Jawa, tapi tidak dijadikan sebagai agama. Kita lihat masalah iman ini. Iman adalah hal yang sangat penting dalam setiap agama, termasuk agama Kristen. Jadi yang namanya iman itu, semua agama itu mengupas tentang iman. Tidak terkecuali agama Kristen. Jadi iman itu, kata iman itu bukan monopoli agama tertentu. Kata iman itu adalah meluas. Karena iman itu adalah satu ungkapan bagaimana manusia itu berinteraksi, berhubungan dengan Allah. Sebab iman itu sangat menentukan apakah umat yang percaya kepada Tuhan itu diperkenan Tuhan atau tidak, sangat ditentukan oleh iman. Jadi, iman itu menentukan bagaimana keintiman seseorang dengan Tuhan. Karena itulah seringkali orang dikatakan, kamu kurang beriman. Artinya tuh kamu kurang intim, kamu kurang percaya kepada Tuhan. Kita lihat penjelasan iman di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Bahwa iman itu sangat menentukan diperkenan Tuhan atau tidak. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan kata ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya adalah yang bisa diperkenan Allah adalah iman seseorang. Nah, kadar iman seseorang kan berbeda-beda. Ada yang imannya kuat, imannya besar, ada yang imannya kecil, imannya lemah. Ini kan berbeda-beda. Berarti perkenanan Tuhan kepada setiap manusia juga beda-beda. Dan salah satu wujud bahwa kita beriman adalah kalimat yang dibawanya sungguh-sungguh mencari Allah. Kenapa dia sungguh-sungguh mencari Allah? Karena dia percaya Allah itu ada. Allah itu punya sanggup menyelesaikan masalahnya. Dengan kata lain, Allah itu maha kuasa. Maka dia sungguh-sungguh mencari Dia. Saya ingin mengajak Anda melihat lebih jauh kata diperkenan. Diperkenan. Mengapa orang yang tidak beriman itu tidak diperkenan Tuhan? Engkau tidak beriman kepada Tuhan, engkau tidak diperkenan Tuhan. Karena jika engkau tidak beriman, engkau sudah melecehkan Tuhan. Bisa nangkap Anda? Jadi ketika engkau tidak beriman kepada Tuhan, engkau sudah melecehkan Tuhan. Ibaratnya itu begini. Bapak Ibu, suatu saat mungkin Bapak Ibu sakit, lalu datanglah kepada seorang dokter berobat. Tapi begitu ketemu dokter, Anda langsung berkata, dokter, Anda lulusan apa? Oke? Atau Anda lulusan dalam negeri atau luar negeri? Atau, dokter, Anda yakin nggak Anda sanggup menyembuhkan penyakit saya? Sanggup menganalisa saya ini sakit apa? Saya percaya dokter yang Anda kunjungi akan jengkel. Anda melecehkan dia. Kalau saya jadi dokter Anda, saya akan berkata, Pak, sorry, saya nggak bisa mengobati Anda. Silakan cari dokter yang lain. Betul? Belum apa-apa Anda sudah meragukan dokter. Sudah meragukan saya yang akan mengobati Anda. Kalau Anda meragukan saya sebagai seorang dokter yang sudah menuntut ilmu kedokteran sekian tahun, ngapain Anda cari saya? Betul? Nah, sama juga, Allah itu maha kuasa. Tidak ada kata mustahil bagi Allah. Dia sanggup lakukan apapun. Dia maha kuasa, maha besar, maha kasih, maha segala-galanya. Karena itulah ketika engkau meragukan Tuhan, engkau sama saja melecehkan Tuhan. Tuhan punya kuasa, tapi engkau tidak percaya. Artinya kan engkau meremehkan Tuhan, melecehkan Tuhan. Wajar, maka Tuhan tidak berkenan.
Namun pengertian iman antara agama satu dengan agama lain itu berbeda-beda. Agama satu mengatakan iman adalah begini. Agama yang lain mengatakan iman adalah begini. Agama yang lain mengatakan begini lagi. Jadi berbeda-beda. Jangankan beda agama, kadang-kadang hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain pun memiliki penjelasan yang berbeda. Katakanlah internal Kristen, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Ketika membahas tentang iman, masing-masing itu punya pemahaman, masing-masing itu punya penjelasannya tersendiri tentang masalah iman itu. Akibatnya, pengertian tentang iman itu seringkali tidak tepat. Ya, tidak tepat. Jadi iman itu apa? Kita akan lihat lebih jauh masalah iman itu apa. Apakah Anda setuju bahwa arti dari iman itu adalah keyakinan? Setuju nggak Bapak Ibu? Iman adalah keyakinan. Iman adalah kepercayaan. Anda setuju? Saya yakin Anda yang sedang mendengarkan khotbah saya setuju. Tapi ketika Anda mengatakan iman itu keyakinan, iman itu kepercayaan, berarti orang-orang ateis juga punya iman. Betul? Loh, kok bisa gitu Pak Nathan? Justru mereka tidak punya iman. Nah, makanya saya katakan tadi, kita harus memahami dulu iman itu apa. Kalau iman itu hanya kita artikan sebagai suatu keyakinan, suatu kepercayaan, berarti orang ateis juga percaya. Apa yang mereka percayai? Nah, kita lihat penjelasannya. Perbedaan keyakinan, perbedaan kepercayaan antara teisme dan ateisme. Teisme itu adalah percaya bahwa sama-sama percayalah intinya. Oke, hanya perbedaannya teisme ini adalah percaya Allah itu ada. Itu teisme. Mempercayai Allah itu ada. Sedangkan ateisme adalah mempercayai bahwa Allah itu tidak ada. Nah, ini kan sama-sama percaya. Orang yang teis yang menyembah Allah percaya Allah itu ada, maka mereka sembah, mereka aktif mencari Allah. Sedangkan yang ateisme yang tidak percaya Allah itu ada, mereka juga punya keyakinan mereka adalah Allah itu tidak ada. Jadi kalau hanya iman itu diartikan sebagai kepercayaan saja, itu terlalu dangkal. Bapak Ibu yang saya kasih, jadi jangan mengatakan orang ateis tidak punya kepercayaan, tidak punya keyakinan. Mereka punya keyakinan. Keyakinan mereka adalah berbalik dengan kita. Kalau kita percaya Allah itu ada, mereka percaya Allah itu tidak ada. Itu saja. Karena itulah tidak sesederhana yang kita bayangkan tentang masalah iman ini. Bagaimana menurut pengertian saudara, apakah iman itu? Setelah kita mendengar, melihat tentang kata iman, bahwa orang ateis pun ketika iman itu kita hanya jelaskan atau tafsirkan sebagai sebuah kepercayaan, artinya orang ateis juga percaya. Percaya mereka adalah Allah itu tidak ada. Apakah iman itu? Coba renungkan sejenak, apakah iman itu? Oke, kita bahas. Penjelasan iman dari Alkitab. Bagaimana sebenarnya Alkitab menjelaskan tentang iman supaya kita bisa nangkap, kita bisa memahami dan kita memiliki pandangan yang sama tentang iman. Kita lihat di dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata kunci di ayat 1 adalah kita harapkan, tapi apa yang kita harapkan tidak kita lihat, itulah iman. Lalu ayat yang kedua sampai 3, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Penulis Ibrani melukiskan tentang iman itu sangat-sangat bagus. Dia ungkapkan bahwa iman adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, nanti akan terbukti, nanti jadi bisa dilihat. Lalu dia ambil contoh adalah tentang penciptaan. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu itu dari tidak ada, dari kosong. Sesuatu yang abstrak.
Lalu Allah jadikan abstrak itu menjadi nyata. Ketika Allah berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan jadi. Jadilah segala makhluk. Makhluk itu tiba-tiba jadi. Oke? Nah itulah iman. Sesuatu yang tidak kelihatan, tapi karena Allah bertindak, maka akhirnya menjadi kelihatan. Dari abstrak menjadi konkret. Itulah iman. Iman. Mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan. Atau mempercayai sesuatu yang abstrak. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Sangat tidak mudah karena secara prinsip manusia itu selalu menuntut atau selalu mempercayai sesuatu yang konkret. Sesuatu yang kelihatan. Sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Oke. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena itulah kenapa orang-orang ateis itu tidak mau percaya Tuhan. Karena mereka mau mencoba buktikan Tuhan itu secara ilmiah. Bisa dibuktikan dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan. Tapi mereka tidak bisa membuktikan itu karena Allah itu roh. Sedangkan mereka tidak percaya adanya roh. Pernah satu kali orang-orang yang tidak percaya adanya roh itu setelah mendengarkan khotbah pendeta, dia berkata, oh kalau orang meninggal itu artinya rohnya keluar dari tubuhnya. Apakah betul? Lalu dia buktikan. Waktu orang itu masih hidup, ini dokter yang ateis ya, seluruh badan orang itu dirongseng dari kepala sampai ke kaki. Dia tidak menemukan ada roh di dalam tubuh manusia, padahal masih hidup. Ya sudah, lalu orang ini sakit sampai hampir meninggal. Lalu dibuatlah sebuah kaca tipis, kaca tembus pandang. Orang yang hampir meninggal itu diletakkan di dalam ruang kaca sambil diamati. Selain diamati, ditungguin, juga ditambah dengan kamera-kamera canggih yang bisa melihat sampai dimensi yang sangat halus. Tapi ketika orang itu tiba-tiba narik napas, akhirnya meninggal, tidak ditemukan roh keluar dari tubuh. Nah, orang dokter yang mengamati secara tajam pun tidak melihat ada roh yang keluar dari tubuh. Tidak melihat ada gerakan. Kalau gitu, di mana roh? Ketika mereka tidak percaya manusia ada roh, dengan sendirinya mereka tidak percaya Allah ada. Karena Alkitab atau agama-agama menjelaskan Allah itu adalah roh. Karena itulah manusia itu cenderung melihat sesuatu yang bisa dibuktikan, sesuatu yang konkret. Karena itu iman dengan logika seringkali bertolak belakang. Tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Iman dan logika. Nah, bagaimana pertentangan antara iman dan logika? Walaupun bertolak belakang, walaupun berbeda, tapi iman dengan logika itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Iman, logika. Kita lihat bagaimana iman dan logika itu. Iman adalah percaya dulu, bukti akan menyusul oleh karena percaya. Nah, itu iman. Jadi Anda percaya dulu sesuatu yang tidak kelihatan, belum terbukti. Begitu Anda percaya, akhirnya apa yang Anda percaya, apa yang Anda harapkan terbukti. Karena itulah Ibrani tadi sudah jelaskan. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi ya apa yang kita harapkan tidak bisa kita lihat. Contohnya, ketika engkau jatuh sakit, lalu engkau berdoa kepada Tuhan. Anda yakin nggak bahwa dengan doa penyakitmu bisa sembuh? Nah, itu tergantung iman. Kalau Anda yakin, Anda akan bersujud, Anda akan berdoa, Tuhan, Engkau maha kuasa, Engkau sanggup lakukan apapun, sembuhkanlah aku. Karena engkau percaya sama Tuhan, lalu Tuhan sembuhkan penyakitmu. Nah, ini ketika engkau berdoa tidak kelihatan, tapi setelah engkau berdoa penyakitmu disembuhkan, terbukti. Yang tadinya mungkin Anda punya kanker, dicek di laboratorium, dicek di dokter, di lab, betul ada kanker, ada benjolan. Tapi setelah engkau berdoa, benjolannya hilang, lenyap. Dicek lagi ke rumah sakit, nggak ditemukan benjolan itu. Banyak sekali kasus-kasus mujizat seperti itu. Karena itu mujizat terjadi karena ada iman. Lalu bagaimana dengan logika? Logika itu melihat dulu, dilihat dulu. Nah, beriman atau tidak tergantung hasil analisa otak kita. Karena walaupun seorang sudah melihat, belum tentu dia akan percaya. Itulah masalah iman, logika. Iman tanpa logika, kira-kira apa yang terjadi? Iman tanpa logika
akan terbentuk iman yang membabi buta, yang seringkali disebut fanatik buta. Jadi bahaya sekali ketika iman itu tidak dilengkapi dengan logika. Kebanyakan teroris yang melakukan pembunuhan, yang melakukan kejahatan itu, yang tidak bisa bertoleransi dalam beragama karena mereka tidak dididik menerima perbedaan di dalam beragama. Menurut mereka, selain agama mereka, yang lain itu sesat. Jadi boleh dibunuh, boleh dibinasakan, boleh disiksa, boleh dianiaya. Karena selain agama dia, yang lain itu nggak benar. Dan Rasul Paulus dulunya juga terjebak pada fanatik buta. Sehingga dia anggap orang Kristen atau ajaran yang baru didirikan oleh Tuhan Yesus itu sesat. Yang benar itu adalah agama Yahudi, agama Yudaisme yang didirikan oleh Tuhan. Maka dia lakukan penganiayaan, lakukan penyiksaan. Jadi boleh dikatakan kalau Saulus hidup zaman sekarang, dia adalah seorang teroris yang bekerja atas nama agama. Nah, bukankah teroris itu banyak yang bekerja atas nama agama? Jadi ketika bicara teroris itu ada dua macam teroris. Teroris agama dan teroris politik. Nah, kalau teroris politik, dia melakukan teror dengan tujuan untuk menguasai, untuk mendirikan suatu negara. Sedangkan teroris agama, belum tentu mereka punya tujuan mendirikan sebuah agama. Tapi karena berbeda dengan keyakinannya, maka dia berusaha menteror, berusaha menghancurkan orang lain. Itu masalahnya. Mereka seringkali teroris berani mati demi apa yang diimani. Ini kan bahaya sekali. Ketika dia percaya bahwa setelah dia membunuh sekian orang, lalu dia akan masuk surga, lalu mendapatkan upah dan pahala di surga. Nah, ini keyakinan. Jadi keyakinan yang akhirnya menghancurkan kehidupan. Keyakinan dengan dasar melakukan kekerasan. Apakah iman itu melakukan kekerasan? Ketika kita beriman kepada Allah, lalu kita melakukan kekerasan atas nama iman, berarti Allah yang diimani ini juga keras sekali. Allah yang diimani juga bermasalah. Allah sudah hilang entitasnya sebagai Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Karena itu, seringkali harus bedakan antara mati syahid dengan mati konyol. Seringkali orang itu sebenarnya mati konyol, tapi dia merasa sudah lakukan hal yang tepat, dia mati syahid. Padahal bukan mati syahid, mati konyol. Bapak Ibu yang saya kasih, lalu bagaimana kalau kita balik? Logika tanpa iman. Kalau tadi iman tanpa logika mengerikan, lalu sekarang logika tanpa iman, kira-kira apa yang terjadi? Akan terbentuk menjadi manusia yang cenderung menolak keberadaan Tuhan atau yang disebut dengan istilah ateisme. Ketika logikamu yang lebih berperan daripada iman, maka yang engkau lakukan adalah Allah itu tidak ada. Anda akan selidiki Allah dengan ilmu pengetahuan dan logikamu. Anda akan selidiki masalah tanda heran mujizat dengan iman dan logikamu. Nah, seringkali kita terjebak. Bapak Ibu yang saya kasih, banyak contoh-contoh bahwa orang mencoba menjelaskan tanda heran dan mujizat dengan logika. Saya ambil salah satu contoh. Ada sekelompok Kristen, padahal mereka juga Kristen. Mereka mengatakan ketika Yosua memimpin bangsa tentara Israel masuk ke kota Yeriko, sehingga tembok kota Yeriko itu runtuh, itu bukan kuasa Tuhan. Karena masalah begini, Yosua dan prajuritnya kan diperintahkan, kamu kelilingilah tembok kota Yeriko itu 7 kali. Okay? Setiap hari engkau kelilingi 1 hari. Besok kelilingi 1 hari. Tetapi hari yang ke-7 kelilingi 7 kali, maka tembok kota Yeriko itu akan runtuh. Ya sudah, mereka keliling. Karena waktu mereka keliling, mungkin ada suara berisik atau apa. Sehingga orang-orang yang ada di dalam tembok kota Yeriko itu penasaran di luar itu apa, ada apa. Lalu mereka rame-rame panjat tembok. Karena setelah keliling yang terakhir kali, mereka kan harus memperdengarkan suara-suara yang keras.
trompet lah, sangkakala ditiup lah. Nah, waktu itulah orang-orang penduduk dan juga prajurit-prajurit yang ada di dalam kota Yeriko rame-rame panjat tembok kota Yeriko untuk melihat ke bawah ada apa. Karena tembok itu sudah tua, sudah kuno, sudah rapuh, akhirnya tembok itu runtuh karena dipanjat rame-rame. Nah, itu logika. Okay. Mereka tidak menerima bahwa itu tanda heran dan mujizat. Bagaimana menjelaskan tanda heran dan mujizat dengan logika itu salah satu contohnya. Karena itu orang-orang ateis didik untuk menyangkal keberadaan Tuhan dengan pikiran-pikiran mereka. Kadang-kadang sederhana sebenarnya, tapi mereka walaupun sederhana coba jelaskan semua itu dengan logika. Ada seorang guru sekolah. Nah, itu di sekolah di negara ateis. Tapi di dalam ruang kelas itu ada beberapa orang Kristen. Selain itu yang semuanya itu ateis. Nah, guru ini mencoba mengerjain anak-anak Kristen, ingin menunjukkan bahwa Allah yang mereka sembah itu hanya khayalan mereka, hidup kosong. Satu kali sewaktu sekolah proses belajar mengajar akan dimulai, guru panggil seorang anak yang paling rajin berdoa. Jadi setiap kali mau belajar dia berdoa dulu. Lalu dia panggil, "Nak, kamu percaya Tuhan itu ada?" "Ya, percaya." "Kamu pernah lihat Tuhan?" "Belum pernah." "Lalu kenapa kamu berdoa kepada Tuhan?" "Karena saya percaya." Oke, Anda tahu nggak? Tuhan kamu itu kalah dibandingkan dengan guru kamu. Guru kamu itu lebih hebat dari Tuhan kamu. Kita buktikan ya sekarang. Lipat tanganmu dan kamu berdoa kepada Tuhanmu. "Tuhan, minta buku tulis." Di bawah tekanan gurunya, akhirnya anak itu dengan polos mulailah berdoa. "Tuhan, berikan aku buku tulis. Tuhan, berikan aku buku tulis." Setelah 5 menit ditungguin oleh guru dan teman-temannya, tetap tidak ada buku tulis. Lalu gurunya tepuk pundak anak sekolah ini. "Amin, amin," dengan meminjam istilah Kristen. Amin, artinya selesai doamu. Nah, hasilnya ada nggak? Dia berdoa, nggak ada. Lalu guru berkata kepada anak tadi lagi, "Sekarang kamu tutup matamu dan berkata, 'Pak Guru, berikan saya buku tulis.'" Karena anak ini di bawah tekanan, dia nggak bisa apa-apa. Lalu lipat tangan dengan sikap berdoa juga kelihatan, "Pak Guru minta buku tulis." Lalu saat itulah Pak Guru itu menyelipkan selembar buku tulis di dalam lipatan tangannya. Hanya berapa detik sudah dapat buku tulis. Jadi mana lebih hebat? Tuhan atau guru? Guru lebih hebat, betul? Nah, di sini logika itu dimainkan. Logika bahwa Tuhan itu tidak ada itu dipermainkan. Nah, mereka berusaha membuktikan ketiadaan Tuhan dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu logika. Karena itulah ketika logika tanpa dilengkapi dengan iman yang terbentuk adalah orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Atau ketika logikamu lebih kuat, maka engkau kurang beriman kepada Tuhan. Iman yang sehat adalah iman yang melibatkan antara keyakinan dengan logika. Jadi dua-duanya. Engkau yakin, tapi keyakinan itu harus dilengkapi dengan logika. Namun untuk mensinergikan iman dengan logika itu bukan perkara yang mudah. Tidak mudah. Bagaimana dua hal, iman dengan logika yang sudah saya jelaskan berbeda, untuk disinergikan itu sangat-sangat tidak mudah. Bagaimana supaya bisa disinergikan? Sebagaimana kutub positif dengan kutub negatif itu sangat sulit untuk dipersatukan. Jadi ketika mau disatukan itu ada perbedaan, ada pertentangan, ada penolakan. Nah, itulah yang menjadi persoalannya. Karena itu untuk mensinergikan iman dengan logika itu dibutuhkan kebijaksanaan. Hanya orang-orang bijak yang bisa melakukan sinergi tersebut. Kita ambil contoh, iman dan logika. Iman dan logika. Tadi saya sudah jelaskan, iman dengan logika itu terjadi pertentangan. Suatu hari Anda jatuh sakit. Okay? Anda jatuh sakit. Nah, iman dengan logika itu pasti dipertentangkan. Iman adalah berdoalah, maka engkau pasti disembuhkan Tuhan. Itu iman. Nggak usah macam-macam. Engkau berdoa saja. Yakin Allah yang maha kuasa sanggup menyembuhkan penyakitmu. Itu iman.
Tapi bagaimana dengan logika? Ketika engkau sakit, datanglah orang logika berkata, udah kamu pergi saja berobat ke dokter, minum obat sesuai dengan resep dokter, kamu akan sembuh. Dan faktanya memang banyak orang yang berobat dan disembuhkan, betul? Jadi karena itulah di dunia ini ada sekolah kedokteran, ada rumah sakit, maka salah satu di dalam hal kehidupan manusia yang penting adalah medis. Kalau doa saja bisa disembuhkan, di dunia itu nggak ada yang namanya medis, nggak ada dokter, nggak ada sekolah kedokteran, nggak ada rumah sakit, betul? Nah, bahkan maaf kata ini, kita sebagai orang Kristen ketika sakit kemana? Sudah doa ternyata belum sembuh, kemana? Berobat juga kan? Jangankan umat Kristen, sama pendeta juga. Karena itulah pernah satu kali ada seorang pendeta ekstrim. Di atas mimbar dia selalu mengatakan, kita percaya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sanggup menyembuhkan apapun penyakitmu. Jangan bersandar pada dokter, jangan bersandar pada manusia. Lalu dikutip juga satu ayat, celakalah orang yang mengandalkan manusia. Artinya kalau engkau datang ke dokter, engkau akan celaka. Bukan sembuh tapi dihajar Tuhan. Waduh, ekstrim sekali ini pendeta. Sampai suatu kali pendetanya jatuh sakit. Doa belum sembuh. Ujung-ujungnya kemana? Dokter juga. Tapi dia nggak berani ke dokter Indonesia. Dokter ke Singapura. Dia pikir, nah kalau saya berobat ke Singapura aman. Karena kalau dia berobat ke di Indonesia, ketahuan oleh jemaatnya. Ini kan kontradiksi. Di atas mimbar dia berkata, jangan berobat ke dokter. Tuhan Maha Kuasa. Kalau engkau berobat ke dokter, engkau melecehkan kuasa Tuhan. Wah, luar biasa. Akhirnya diam-diam berobat ke Singapura. Ternyata waktu berobat ke Singapura, ketemu jemaahnya juga sama-sama berobat ke Singapura. Nah, kebongkarlah. Gimana tuh? Karena itu butuh kebijaksanaan. Bagaimana mensinkronkan antara iman dengan logika, itu yang paling penting. Sinergi. Sehingga yang bertentangan itu menjadi sejalan. Caranya adalah Tuhan bisa menyembuhkan penyakit Anda melalui dokter, melalui obat-obatan yang diminum. Betul? Karena itu, ketika engkau jatuh sakit, berdoa nggak masalah. Tapi engkau berobat ke dokter juga nggak masalah. Bila perlu, sebelum engkau berobat ke dokter, engkau berdoa dulu, Tuhan, kira-kira dokter mana yang baik, dokter mana yang cocok, tuntun saya Tuhan. Lalu sebelum minum obat, Tuhan aku percaya dengan obat ini, maka aku akan mendapatkan proses penyembuhan. Nah, itulah cara mensinergikan iman dengan logika sehingga bisa berjalan, itu terbentuk iman yang sehat. Karena Tuhan juga menyembuhkan penyakit melalui obat kok. Di dalam Alkitab juga ada tabib kok, ada obat kok. Bahkan salah satu obat dikatakan hati yang gembira adalah obat. Nah, salah satunya kan obat itu banyak dipakai di Alkitab. Karena ini itu harus bijaksana memahami hal tersebut. Sebagai umat Kristen tentu kita harus mengimani Alkitab sebagai firman Tuhan. Sebagai firman Tuhan. Namun Alkitab atau firman Tuhan itu harus dipahami dengan pikiran yang sehat. Bagaimana pikiran yang sehat? Coba lihat Kisah Rasul 26 ayat 25. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Jadi tidak cukup hanya kita beriman, tapi juga harus dengan pikiran yang sehat. Artinya adalah Paulus percaya pada kebenaran firman Tuhan, tapi di sisi lain dia juga menggunakan logika untuk mengimbangi supaya firman yang dipercaya itu tidak ekstrim. Kita lihat bagaimana bentuknya. Jika kita menyampaikan dan menerima firman Tuhan tanpa kedewasaan logika, akan menjadi ekstremis yang dianggap gila. Ketika engkau memahami Alkitab tanpa logika yang sehat, maka akan terbentuk ekstremis. Seperti pendeta tadi. Di atas mimbar teriak-teriak. Dosa loh kalau berobat ke dokter. Tahu-tahu dia waktu sakit berobat juga ke dokter. Nah, itu kan jadi masalah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana iman dengan firman Tuhan. Supaya tidak terbentuk iman yang keliru terhadap firman. Markus 16 ayat 17-18. Lihat Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka.
Ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang-orang itu akan sembuh. Pertanyaan saya begini, Bapak Ibu yang sedang mendengarkan khotbah saya saat ini, percaya nggak? Beriman nggak dengan ayat Alkitab yang tertulis di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18? Maaf kata, saya tidak bisa melihat Anda. Boleh nggak coba angkat tangan sebagai wujud Anda percaya bahwa apa janji Tuhan di ayat ini pasti digenapi Tuhan. Karena ini firman Tuhan. Okay? Karena ini firman Tuhan artinya adalah apa yang tertulis di sini Anda percaya nggak? Bahwa itu pasti tergenapi, pasti terjadi. Percaya? Oke. Kalau Anda percaya, sekarang kita lihat. Saudara mau nggak praktekkan ayat-ayat ini? Mau nggak praktekkan ayat-ayat ini? Nah, kalau mau praktekkan, silakan praktekkan kalimat ini. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Percaya atau berani? Saya sediakan 1 gelas racun. Lalu Anda minum. Terserah Anda mau doa dulu sebelum minum, terserah. Berani nggak Anda minum? Padahal ayat Alkitab sudah tertulis begini. Jadi Bapak Ibu, yang namanya iman terhadap firman Tuhan itu penting. Tapi firman Tuhan itu harus diterima, harus dimaknai dengan logika yang sehat. Karena jika iman tanpa logika, akibatnya adalah begini. Harus bedakan antara beriman dengan mencobai Tuhan. Ketika Anda baca ayat ini, lalu Anda meminum 1 gelas racun, Anda mati, konyol. Bukan iman. Ini ayat hanya berlaku Anda tidak sengaja. Misalnya, Anda diracuni orang. Anda nggak tahu makanan yang Anda akan makan itu sudah dikasih racun. Ya udah Anda doa saja dengan catatan tidak tahu ya. Kalau sudah tahu ya tolak. Anda tidak tahu lalu Anda berdoa, setelah doa baru Anda makan. Padahal Anda sudah telan racun, Anda tidak akan mati karena ada perlindungan Tuhan. Nah, itu dia masalahnya. Oke, jadi hati-hati antara iman dengan logika. Iman dengan logika atau pikiran sering bertolak belakang, tetapi tidak bisa tidak bisa dipisahkan. Karena itu yang penting adalah bagaimana mensinkronkan antara iman dengan logika. Itu yang penting. Akan terbentuk iman yang sehat. Jadi iman yang sehat adalah iman yang diimbangi dengan logika. Itu iman yang sehat, bertumbuh juga dengan sehat. Iman logika. Untuk percaya kepada Tuhan, Anda harus andalkan iman. Dan logika itu diperlukan untuk membackup iman agar iman itu bertumbuh dengan sehat. Jadi intinya di sana. Perhatikan bahwa iman dengan logika itu sebenarnya bertolak belakang tapi tidak bisa dipisahkan. Lihat kembali Ibrani 11 ayat 1. Kita lihat penulis Ibrani melukiskan antara iman, tentang iman itu sangat bagus. Bahwa iman itu harus diimbangi dengan logika. Tidak cukup hanya dengan iman saja. Kita lihat Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti kan saya jelaskan bagaimana iman dan logika. Bukti, kata bukti. Konotasinya adalah logika. Karena bagaimana Anda bisa membuktikan jika Anda tidak menggunakan hikmat, logika, pengetahuan Anda? Jadi sesuatu nggak mungkin bisa dibuktikan kalau engkau tidak menggunakan logikamu. Sama seperti ada kasus kejahatan. Kejahatan kan belum terungkap. Maka di TKP itulah para polisi harus bisa membuktikan kejahatan-kejahatan baru bisa dibawa ke pengadilan. Tapi ada kejahatan tapi tidak bisa dibuktikan kejahatannya. Akhirnya kan orang yang melakukan kejahatan lolos dari hukum. Betul? Maka harus bisa dibuktikan. Dan untuk membuktikan harus gunakan akal yang kuat. Harus menggunakan logika yang tajam. Insting yang kuat. Makanya polisi-polisi seringkali mereka untuk menganalisa TKP lalu melakukan rekonstruksi peristiwa, mereka jago karena sudah pengalaman. Oke, itu logika. Lalu bagaimana dengan iman?
tidak kita lihat. Kata tidak kita lihat konotasinya adalah iman. Bagaimana caranya agar Anda bisa mempercayai sesuatu yang tidak bisa dilihat tanpa dibuktikan lebih dulu. Berarti kita percaya dulu, nanti bukti akan menyusul. Sama seperti penyakit nih, kita doa dulu, nanti buktinya adalah kita akan dapatkan kesembuhan. Jadi iman dengan logika itu bertentangan tapi tidak bisa dipisahkan. Yang penting kita lakukan adalah mensinkronkan. Salah satu yang harus diimani adalah Alkitab sebagai firman Tuhan. Ibrani 11 ayat yang kedua sampai ayat 3 sudah diungkapkan. Diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Anda percaya nggak bagaimana Allah melakukan penciptaan sebagainya nenek moyang kita? Jadi ketika engkau tidak percaya, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Percaya nggak bagaimana Allah lakukan penciptaan itu? Jika orang di dunia percaya Alkitab, maka mereka juga akan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena mereka tidak percaya Alkitab, maka mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Kenapa demikian? Karena Alkitab menjelaskan tentang Yesus. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yaitu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Bapak Ibu yang saya kasihi, perhatikan di sini. Yesus Kristus membagi kitab Perjanjian Lama menjadi 3 kelompok. Pertama, Taurat Musa. Taurat Musa terdiri dari 5 kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Kejadian, Keluaran, Iman, Bilangan, Ulangan. Nah, di dalam kitab Kejadian itulah menceritakan bagaimana awal mula Allah melakukan proses penciptaan, menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, menciptakan segala makhluk. Setelah itu bagian kedua adalah kitab-kitab Nabi. Setelah itu kitab Mazmur berdiri sendiri karena penulis kitab Mazmur hampir 10 orang. Penulis terbanyak adalah Raja Daud, tapi di dalamnya ada Salomo, ada Agur bin Yake, macam-macam. Termasuk Nabi Musa, selain menulis 5 Taurat Musa, juga dia menulis di dalam kitab Mazmur. Dimasukkan di dalam kitab Mazmur. Kalau Anda baca Mazmur 90, Mazmur pasal 90 itu tulisan Nabi Musa dan ada pasal-pasal lainnya. Kita lihat, semua kitab suci Perjanjian Lama sudah menceritakan tentang Yesus. Itu baru Perjanjian Lama. Kalau ditambah Perjanjian Baru, lebih jelas lagi tentang Yesus Kristus. Nah, masalahnya adalah apakah orang percaya? Tidak percaya. Karena itulah mereka tidak menerima Yesus. Yohanes 20 ayat 30, memang masih banyak tanda-tanda yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Okelah, katakanlah orang Ibrani mempercayai kitab Perjanjian Lama sebagai kitab suci mereka. Nah, bagaimana dengan kitab Perjanjian Baru? Mereka masalahnya adalah tidak percaya Perjanjian Baru. Kalau orang-orang Yahudi percaya pada Perjanjian Baru, niscaya mereka sudah terima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan, sebagai juru selamat yang dijanjikan bagi mereka. Karena mereka tidak percaya Perjanjian Baru, maka sampai hari ini orang Yahudi masih menanti kedatangan Mesias. Konyol memang. Padahal Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus Kristus. Tapi mereka masih menanti dan masih menanti karena mereka terlalu menggunakan logika. Sehingga kitab suci mereka tidak percaya. Kita bersyukurlah hari ini kita sebagai umat Kristen, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru kita terima sebagai firman Tuhan. Oke, kita akan lihat lebih jauh tentang masalah iman. Karena memang pembahasan kita saat ini adalah tentang iman. Iman. Kita akan lihat iman itu dalam bentuk visualisasi. Saya akan tunjukkan gambar bagaimana Anda memahami tentang iman. Kita lihat iman dalam visualisasi. Apakah iman itu? Apakah iman itu? Iman itu begini. Ada seorang anak muda. Dia suka sekali hiking, naik gunung, olahraga. Sambil menikmati hawa sejuk di pegunungan, udara yang sehat, dan juga
Pemandangannya begitu indah ada di atas gunung. Tapi suatu ketika anak muda ini naik ke gunung hiking, dia berjalan, tiba-tiba cuaca tuh mendung, lalu mulai turun hujan. Akhirnya dia cepat-cepat turun dari atas gunung, karena di atas gunung tidak ada tempat berteduh, dan dia juga tidak membawa jas hujan sebagainya. Dan waktu dia buru-buru turun, akhirnya dia kepleset, akhirnya meluncur ke bawah. Karena kalau sudah di atas gunung, begitu ada kepleset itu susah dikendalikan seperti kendaraan yang tanpa rem. Kendaraan tanpa rem. Sudah meleset. Akhirnya sampai ke jurang, dia berhasil memegang tebingan jurang. Perhatikan gambar ini. Pegang. Mau naik sudah susah. Mau turun apalagi. Gimana solusinya pada saat itu? Akhirnya anak muda itu tidak bisa apa-apa. Mulailah dia teriak, tolong, tolong. Setelah teriak beberapa saat belum ada suara. Sedangkan berapa kuat dia bisa memegang dengan kedua tangannya di tebing batu tersebut. Berapa lama? Coba Anda, berapa lama Anda bisa pegangan kuat? Mulai teriak makin kencang. Setelah beberapa saat teriak, tiba-tiba ada satu suara. Ya anak muda, aku akan menolong engkau. Wah, dia pikir selamat deh. Sudah suara teriakan minta tolong saya. Sudah ada yang mendengar. Selamatlah saya. Ya cepat Tuhan, saya sudah lelah nih pegangan di sini. Tolong secepatnya selamatkan aku. Suara itu berkata lagi, ya sabar sebentar anak muda, aku akan menolong engkau. Lalu anak muda yang tanya, ya Tuhan cepat, siapa sih engkau Tuhan? Ada suara yang mengatakan, akulah Tuhan. Nah, yang akan menolong dia adalah Tuhan. Kira-kira selamat nggak? Kalau Anda di posisi anak muda itu, Anda senang nggak? Yang akan menolong Anda itu adalah Tuhan. Pasti aman dong. Ya sudah. Nah anak muda itu timbul semangat bahwa dia akan selamat. Lalu Tuhan berkata, anak muda, dengarkan baik-baik petunjukku agar engkau selamat dan bisa ditolong di tepi jurang itu. Ya Tuhan, siap. Lalu tiba-tiba Tuhan berkata, lepaskan tanganmu. Anda berani nggak lepaskan tanganmu? Oke. Itulah Tuhan berkata, lepaskan tanganmu. Anda berani nggak lepaskan? Itulah iman. Okay? Nah anak muda ini mulai berpikir, lepaskan tangan, justru saya masih bisa hidup sampai saat ini karena aku berpegangan. Ketika aku lepaskan tanganku, di bawah batu tajam siap menghancurkan tubuhku. Akhirnya dia mulai berpikir, nggak mungkin itu Tuhan. Nggak mungkin itu Tuhan. Mulailah teriak lagi, tolong, tolong. Jadi harapan dia adalah mungkin cara ajaib Tuhan angkat dia, bawa dia terbang, atau ulurkan tali supaya dia bisa pegangan tali itu naik lagi, ditarik gitu loh. Itu harapan dia. Tapi kan harapannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan. Tuhan berkata, lepaskan tanganmu. Akhirnya dia nggak mau terima uluran tangan Tuhan. Itulah iman. Jadi iman itu nggak sederhana yang bayangkan. Iman adalah berani percaya, berserah, dan taat sepenuhnya kepada perintah Allah. Walaupun perintah Allah itu menurut Anda tidak masuk di akal. Berani nggak percaya, taat pada perintah Allah. Walaupun apa yang diperintahkan tentu nggak masuk di logika kita. Bagaimana mungkin Tuhan? Okay? Bagaimana bisa Tuhan? Justru nggak bisa masuk logika, maka kita tidak taat. Itu masalah. Banyak ayat-ayat Alkitab yang sebenarnya tidak masuk di logika. Tapi disinilah tantangan iman. Coba yang tidak masuk logika. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Jangan dibalas. Nah Anda balas nggak? Faktanya banyak konflik, banyak pertengkaran. Jangankan Anda, pendeta pun sama. Jika pendeta bisa menjalankan firman Tuhan, tidak ada pendeta yang bertengkar, tidak ada pendeta yang ribut. Karena Alkitab kan melarang, jangan bertengkar. Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tapi faktanya hamba Tuhan juga bertengkar, betul. Ada harga yang harus dibayar dari iman, yaitu ketaatan. Jika engkau hanya beriman tapi tidak taat, itu iman yang kosong. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah nol, iman yang kosong. Jadi yang dipentingkan itu taatnya.
tindakannya, bukan percayanya. Kalau hanya sekedar percaya, maaf kata di Yakobus mengatakan setan pun percaya kepada Allah. Jadi kalau kita hanya percaya saja, kita imannya masih level imannya setan. Tapi setan tidak mau taat, itu saja. Bapak Ibu yang saya kasihi, jadi iman itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena itulah anak muda ini tidak berani melepaskan tangannya dan lompat ke bawah karena dia tidak yakin itu suara Tuhan kah, suara hantu kah, atau suara hatinya sendiri. Jadi ketika bicara tentang suara yang berkata, lepaskan tanganmu, dia ragu. Ini suara Tuhan atau dibalik ini suara hantu? Kalau suara hantu, habislah saya, mati. Karena hantu atau setan memang mau membunuh kita. Atau hanya suara perasaan saya sendiri. Karena sudah kelelahan, sudah semaput, lalu muncul suara hati saya sendiri. Seringkali kita terjebak pada 3 suara itu. Kita lihat ketiga suara itu. Dan lihat Mazmur 37 ayat 5. Kita lihat tentang iman kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Anda percaya nggak? Berani nggak serahkan kepada Tuhan? Ya Tuhan, terserahlah apapun yang terjadi. Aku percaya bahwa aku tidak akan mati. Aku tidak akan hancur. Aku tidak akan rusak hidupku. Aku tetap dipelihara Tuhan. Berani nggak percaya? Atau Mazmur 55:23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Berani nggak percaya pada ayat ini? Kalau engkau berani percaya, engkau akan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Rajin mencari Tuhan karena engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan masalahmu. Apa yang membuat Anda berani percaya dan menyerahkan segala kekhawatiran di dalam hidupmu kepada Allah? Apa yang menyebabkan hal itu? Yang menyebabkan itunya adalah mengenal. Perhatikan gambar yang ada di layar. Kenapa anak ini berani terjun di atas bebatuan? Lihat. Badannya itu sudah condong begini, artinya sudah nggak bisa balik lagi. Keseimbangannya pasti jatuh. Kenapa dia berani? Karena dia percaya orang itu akan menangkap dia. Jadi dia aman. Orang yang lihat satu tangan begini, satu tangan begini. Nah bisa saja itu kakek dia, bisa saja itu ayah dia. Intinya adalah orang yang dia kenal. Maka dia berani. Jadi masalah iman itu adalah berapa persen Anda mengenal Allah akan berimbang pada berapa persen Anda percaya dan bersandar kepada Allah. Jadi, berapa besar imanmu, berapa besar Anda bersandar andalkan Tuhan. Ketika engkau hanya 10% mengenal Allah, nggak mungkin engkau bisa 15% bersandar, berserah kepada Dia. Tidak mungkin punya. Itu nggak masuk di akal. Karena tadi saya sudah katakan, iman yang saya adalah imannya imbangi dengan akal. Kalau engkau punya 50% kepada Tuhan, percaya 50%, mengenal 50%, engkau bisa 40% percaya Tuhan bisa menolong engkau, itu sudah bagus pertumbuhan imanmu. Mengenal 50%, bersandar 40%, itu sudah sangat bagus. 100% Anda mengenal Tuhan, 90% Anda bersandar sepenuhnya, segala kekhawatiran engkau hilangkan, itu sudah luar biasa. Artinya dalam hidup kita banyak orang yang tidak punya iman. Sesungguhnya banyak orang yang tidak punya iman. Itu persoalannya. Kita lihat penjelasan iman dalam sebuah gambar animasi ini. Suatu ketika ada seorang akrobat membentangkan sebuah tali kawat, sebuah kawat baja di sebuah jembatan penyeberangan. Dia bentangkan. Lalu dia ingin tunjukkan atraksi. Sebelum dia tunjuk atraksi itu, dia sudah promosikan sehingga banyak sekali penonton-penonton yang datang untuk melihat bagaimana orang ini melintasi sebuah atau kawat baja di atas sebuah jembatan yang cukup panjang. Kemudian orang yang mau lakukan akrobat ini bertanya kepada penonton, kalian yakin nggak? Aku bisa berjalan dari sisi sebelah menyeberangi bentangan kawat baja ini?
tanpa alat bantu. Nah, biasakan seorang akrobat itu ada memegang sebuah tongkat, betul nggak? Tongkat itu untuk menyeimbangkan dia. Ketika dia contohnya, maka tongkat itu harus seimbangkan ke sini. Tapi dia berkata, aku bisa berjalan atas kawat ini tanpa alat bantu. Percaya nggak? Nah, penonton, karena kan mereka nggak punya risiko, dia berkata, percaya, kami percaya karena kami pernah mendengar Anda hebat. Ya sudah, mulailah dia tunjukkan. Nah, berjalan tuh pelan-pelan. Perhatikan, dia berjalan, akhirnya selamat sampai penyeberangan. Maka tepuk tangan riuh rame. Anda hebat, Anda akrobat yang luar biasa. Oke, setelah itu dia naikkan tantangannya. Dia naikkan sebuah sepeda. Lalu bertanya, Anda percaya nggak bahwa aku bisa mengengkol sepeda ini dari sini menyeberangi bentangan kawat ini? Penonton karena tadi sudah melihat dia berjalan di atas tali tanpa alat bantu, berkata lagi, percaya, kami percaya engkau bisa. Akhirnya mulai dia tunjukkan. Mulailah engkol sepedanya. Engkol-engkol. Wah, selamat sampai ke seberang. Tepuk tangan rame lagi. Engkau hebat, engkau akrobat yang tiada taranya. Lalu tantangan ketiga. Dia berkata, Anda yakin dengan saya? Yakin, kami yakin Anda hebat. Lalu dia berkata, siapa yang mau aku gendong ke atas pundakku menyeberangi tali ini? Ketika dia bertanya demikian, tidak ada satupun yang berani angkat tangan. Saling melihat kiri kanan. Bahkan ada yang sibuk menunduk ke bawah, ada yang lagi main handphone. Padahal untuk mengalihkan supaya dia tidak dipanggil, tidak dipilih. Nah, akrobat ini tidak hilang akal. Oke, kalau kalian takut, saya akan berikan hadiah. Saya akan berikan 100 juta. Barang siapa yang berani naik ke pundak saya untuk saya gendong berjalan bersama dengan saya menyeberang tali itu. Tidak ada yang berani angkat tangan. Lalu dia berkata, oke, saya naikkan 500 juta. Oke, terus terang, saya belum pernah gendong orang ya, 500 juta. Kalau saya jatuh, Anda jatuh, resiko kita mati berdua. Ada yang mau terima 500 juta? Ketika ditawarkan, tidak ada yang berani. Tiba-tiba setelah ditunggu, ada seorang anak kecil nongol. Saya mau, saya mau. Nah, akhirnya anak tersebut mulai dibopong, mulai dinaikkan ke atas bentangan tali tersebut. Anda perhatikan, nah mulailah dia berjalan. Semua penonton di bawah itu ketakutan. Teriak, hati-hati, hati-hati. Tapi apa yang terjadi? Dia berhasil membawa anak kecil ini menyeberang sampai ke bentangan tali seberangnya dengan selamat. Ya sudah. Akhirnya orang tuh kagum. Ini akrobat luar biasa. Lalu anak yang berhasil melewati itu kemudian didekati oleh wartawan. Nah, kamu nggak takut mati ya? Enggak. Kamu tahu nggak tuh resikonya? Begitu orang itu jatuh kepleset, kamu ikut mati. Di bawah tuh banyak batu-batu menghancurkan badan kamu. Kenapa sih kamu nekat? Kenapa kamu berani mau digendong? Anda tahu nggak jawaban anak itu? Aku tidak takut karena itu akrobat adalah bapak gua. Nah loh, ternyata sang akrobat itu adalah bapak dia. Dia sudah sering kali melihat bapaknya tuh main, bawa bebannya cukup berat untuk membentangin tali. Belum pernah bapaknya jatuh. Dan dia percaya bapaknya itu pasti akan hati-hati menggendong dia. Dan pasti bapaknya sudah ahli melewati bentangan tali itu. Itulah kepercayaan. Bapak Ibu yang saya kasihi, Allah adalah Bapakku. Berapa sering kita orang Kristen mengatakan Allah adalah Bapakku. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa Bapa kita ini pasti memberikan yang terbaik untuk kita? Mayoritas orang Kristen menyebut Allah itu sebagai Bapaknya. Namun anehnya mereka tidak berani bersandar sepenuhnya kepada Bapa. Nggak berani. Kenapa? Permasalahannya adalah hanya dua kemungkinan. Mereka kurang mengenal kuasa Bapa atau hubungan dengan Bapa tidak akrab. Hanya dua itu saja. Kenapa Anda tidak berani bersandar kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa? Kemungkinan pertama, Anda tidak mengenal bagaimana kuasa Allah sesungguhnya. Yang kedua adalah Anda dengan Bapa hubungannya tidak dekat.
Sehingga Anda ragu-ragu, Bapak mau menolong saya nggak? Bapak mau menolong saya nggak? Karena hubungan tidak baik. Kalau Anda hubungannya baik dan Anda mengenal Allah Bapa dengan baik, Anda akan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Bagaimana perasaan Anda jika mengenal seorang pejabat berbintang 1? Suatu hari Anda kenal seorang pejabat berbintang 1. Rasanya gimana? Bangga nggak? Bangga. Betul? Karena untuk mengenal seorang pejabat berbintang 1 nggak mudah. Kalau polisi-polisi biasa di jalanan, kita mungkin banyak yang kenal. Tapi untuk mengenal pejabat berbintang 1 tidak mudah. Hanya kemungkinan pertama adalah Anda seorang yang punya pengaruh di masyarakat. Sehingga bisa main dengan level atas. Nah, atau Anda seorang yang kaya. Sehingga bisa main di level atas. Nah, atau pejabat berbintang 1 kebetulan tetangga sebelah Anda. Itu sudah bohwat punya. Udah nggak ada pilihan. Oke? Jadi Anda bukan karena pengaruh, tapi karena tetangga. Halo Om, halo Pak. Betul? Waktu mengenal pejabat berbintang 1 kita bangga. Lalu suatu hari Anda mengenal pejabat lebih tinggi levelnya bintang 2. Makin bangga nggak? Makin bangga. Betul? Makin bangga. Suatu hari mengenal pejabat berbintang 3 lebih bangga. Waktu mengenal pejabat berbintang 1 yang masih biasa-biasa. Tapi begitu mengenal pejabat berbintang 3 mungkin Anda sudah begini jalannya. Betul? Karena makin tinggi pejabat berbintang, makin besar pengaruhnya dan makin aman. Karena tujuan kita mengenal pejabat kan mendapatkan keamanan, mendapatkan perlindungan. Betul? Kalau enggak ngapain kita dekati? Mendapatkan nebeng dengan pengaruh pejabat berbintang itu. Satu kali saya punya teman bawa mobil, satu mobil juga dengan saya. Nah, dia melanggar rambu-rambu lalu lintas. Akhirnya apa yang terjadi? Ditangkaplah polisi. Nah, kebetulan teman saya ini kenal dengan kepalanya polisi. Lalu dia teleponlah, Pak, sorry nih, saya lagi ditilang di jalanan. Karena ya begini langgar rambu lalu lintas. Akhirnya polisi temannya itu berkata, kalau gitu tolong serahkan handphone saya ke yang menilang Bapak. Ya sudah, diserahkanlah. Pak, teman saya mau ngomong sebentar. Polisi awalnya juga kesel, kok saya nilang Anda serahkan handphone. Nah, ini teman saya lagi mau ngomong dengan Bapak. Ya sudah, akhirnya terima. Halo, halo. Akhirnya bicara. Karena yang bicara itu atasan, yang tilang itu bawahan. Apa yang terjadi? Setelah ngomong, ya Pak, Gi. Biasa kan? Ya Pak, Gi. Ya sudah. Setelah itu handphonenya diserahkan ke teman saya. Pak, lain kali hati-hati ya. Nah ini silakan lewat. Nggak ditilang. Lalu teman saya berkata apa setelah lolos dari tilangan itu? Pak Nathan, untung lo gua kenal sama pejabat berbintang tuh. Kalau enggak, wah kena tilang kita saat ini. Ya. Dan saat itu kan karena ditilang kan ada rame-rame orang kan nggak bisa main-main. Tetap harus sidang kan. Tapi dia bisa lolos karena apa? Kenal pejabat berbintang. Lalu suatu hari engkau kenal pejabat berbintang 4. Lebih bangga lagi. Betul? Pejabat berbintang 4. Kalau Anda bisa mengenal pejabat berbintang 4. Berarti Anda tuh bukan orang sembarangan. Dan nggak mudah. Sampai suatu saat. Pejabat bintang 5. Pejabat bintang 5. Itu levelnya sudah luar biasa. Oke? Pejabat bintang 5. Karena nggak mudah loh. Nggak mudah. Ini foto siapa Anda tahu nggak? Ahmad Yani. Kita lihat pejabat berbintang. Di Indonesia, pejabat berbintang 5 itu hanya ada 3 orang. Okay? Seringkali disebut sebagai panglima besar. Indonesia loh. Sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, pejabat berbintang 5 itu hanya ada 3 orang. Siapa dia? Kita lihat. Yang pertama, Jenderal Sudirman, yang kedua Jenderal Aha Nasution, dan yang ketiga Jenderal Soeharto. Jadi sejak merdeka sampai sekarang hanya ada 3 pejabat berbintang 5. Karena itu memang nggak sembarangan kasih bintang 5. Lalu bagaimana dengan dunia? Dan Anda perlu tahu, di dunia yang hampir 8 miliar manusia, hampir 200 negara, pejabat berbintang 5 itu hanya ada 8 orang. Oke, 8 orang. Dan yang lebih hebatnya lagi, dari 8 pejabat berbintang 5 itu
3-nya dari Indonesia. Kita lihat, pejabat berbintang 5. Nah, 8 jenderal besar berbintang 5 di dunia. Ada Nasution, Douglas, Dwight, George Marcel, Henry Arnold, Omar Bradley, Sudirman Soeharto. Nah, di antara 8 tersebut yang hebatnya dari Indonesia ada 3. Nasution, Sudirman, dan Soeharto. Jadi dalam hal ini kita boleh berbangga sedikit lah. Berbangga bahwa Indonesia ada 3 pejabat berbintang 5 di seluruh dunia. Karena nggak mudah diakui negara dan juga nggak sembarangan. Untuk bisa mendapatkan bintang 5 itu pasti harus ada kriteria-kriteria tertentu. Kenapa saya sajikan demikian? Sebagai pembanding. Ketika Anda mengenal dan bisa dekat dengan pejabat berbintang saja, ada bangganya luar biasa. Betul? Bangganya bukan main. Kenal pejabat bintang 1, bangga. Pejabat bintang 2, lebih bangga. Pejabat bintang 3, lebih bangga lagi. Pejabat bintang 4, Anda jalannya sudah begini. Melihat ke atas udah lupa di bawahnya. Bangga kan? Bangga lah. Karena memang gak mudah. Tapi kenapa kita tidak bangga mengenal raja di atas segala raja yang memiliki triliunan bintang di langit? Tinggal Anda hitung berapa bintangnya Tuhan di langit. Kenapa Anda tidak bangga? Hanya karena Anda tidak mengenal. Betul? Tidak mengenal dengan baik. Kalau Anda mengenal dengan baik, engkau pasti berani bersandar sepenuhnya kepada Allah. Sama seperti gambar tadi, anak muda ini tidak berani melepaskan tangannya karena dia tidak mendengar suara Tuhan. Ini suara Tuhan atau bukan? Jadi ketika bicara tentang suara, kita harus jeli membedakan apakah ini suara Tuhan, apakah ini suara setan atau hantu, ataukah ini hanya suara hati kita. 3 hal itu sangat penting ketika kita mau main di dunia roh. Suara Tuhan kah atau suara yang lain? Nah, kalau suara setan jangan ikuti, suara hati sendiri juga harus hati-hati. Karena seringkali pendeta khususnya bisa terjebak ini suara setan atau suara hati nuraninya. Seringkali terutama yang suka bernubuat, oh Tuhan baru berfirman kepadaku, padahal Tuhan tidak berfirman. Nah, hanya ini firman itu disampaikan oleh setan ataukah itu hanya perasaannya lalu dijadikan sebagai suara Tuhan. Nah, seringkali kita terjebak. Hati-hati dalam hal ini. Saulus bertobat karena mendengarkan suara Tuhan. Oke, Saulus bertobat karena mendengarkan suara Tuhan. Kita lihat Kisah Rasul 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Pada saat itu dia sedang pergi ke Damsyik membawa surat kuasa dari mahkamah agama untuk menganiaya, menyiksa, membunuh orang-orang Kristen yang tinggal di Damsyik. Lalu ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Perhatikan, dia mendengar suatu suara. Suaranya adalah, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi awalnya Saulus mendengar suara, dia juga belum tahu ini suara siapa karena nggak melihat orang. Hanya satu sinar terang yang membuat dia jatuh rebah lalu terdengar suara. Tapi dia melihat ke lingkaran nggak ada orang. Tidak ada orang. Makanya dia tanya, engkau ini siapa? Akhirnya dikatakan, akulah Yesus. Nah, dari sana dia tahu, oh ternyata Yesus yang berusaha aku hancurkan ajarannya, aku aniaya pengikutnya. Oh, itu yang berbicara kepadaku. Ayat 9, ayat 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, dari saat itulah terjadi titik perubahan. Titik perubahan. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang berusaha menghancurkan agama Kristen justru menjadi rasulnya Kristen. Orang yang berusaha menghancurkan ajaran Yesus Kristus justru mempopulerkan ajaran Yesus melalui kitab-kitab yang dia tulis. Orang yang benci Yesus menjadi rasul Yesus Kristus. Karena apa? Mendengar suara. Mendengar suara. Dia imani itu bukan suara biasa.
tapi suara Allah. Akhirnya sejak saat dia mengenal Yesus, dia mulai semakin mengenal sampai pada intinya dia berkata, yang penting bagiku adalah mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitan dan kematiannya, di mana supaya aku menjadi serupa dengan Dia. Bapak Ibu yang saya kasih, kita belajar mendengar suara Tuhan. Ibrani 3:7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi hari ini ketika Bapak Ibu mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati, buka hati untuk Tuhan. Jangan seperti yang terjadi pada orang Israel dan Tuhan murka kepada mereka karena mereka sudah sering mendengarkan suara Tuhan tapi tidak percaya, tidak taat sepenuhnya pada Tuhan. Ayat 9, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sudah dengar suara, masih nggak percaya. Ini suara Tuhan nggak? Lalu dites, diuji. Sekalipun mereka melihat perbuatanku 40 tahun lamanya. Jadi 40 tahun berjalan di padang gurun, Tuhan sudah tunjukkan begitu banyaknya tanda heran dan mujizat. Tapi mereka tetap tidak percaya. Dan akhirnya Tuhan murka. Lihat ayat yang ke-16-nya. Ibrani 3:16. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Meskipun mereka mendengar suaranya. Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Sudah dengar suara. Karena berontak bersungut-sungut, akhirnya Tuhan itu murka sampai akhirnya mereka dibinasakan. Bayangkan, yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan sekitar 2 juta orang. Tapi yang berhasil masuk ke tanah Kanaan itu hanya 2 orang. Siapa dia? Yosua dan Kaleb. Yang sisanya adalah yang lahir di padang gurun. Jadi yang asli keluar dari Mesir 2 juta itu yang sampai ke tanah Kanaan itu hanya 2 orang. Yosua dan Kaleb. Musa, Harun, Miriam termasuk tokoh-tokoh pimpinan Yahudi tua-tua ini mati semua. Jadi yang mengikuti Yosua dan Kaleb masuk ke tanah Kanaan itu adalah generasi yang baru. Yang bukan kelahiran tanah Mesir. Mengerikan ya ketika Tuhan itu murka. Mari kita belajar mendengar suara Tuhan. Anda mau? Saya ajarkan cara mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu, apakah sulit mendengar suara Tuhan? Sebenarnya, mendengar suara Tuhan itu tidak sulit, tapi yang mentaati suara Tuhan itu yang sulit. Oke, mentaati suara Tuhan itu sulit. Anda percaya nggak? Saya setiap hari itu mendengar suara Tuhan loh. Percaya nggak Anda? Mungkin Anda berkata, yang benar Pak Pendeta. Kok Pak Pendeta nggak pernah cerita? Ingin tahu suara Tuhan ke Pak Pendeta itu apa? Sekali lagi saya katakan, setiap hari saya mendengar suara Tuhan. Saya buktikan ya bagaimana saya mendengarkan suara Tuhan. Kita lihat. Tahukah Anda suara Tuhan itu apa? Anda tahu nggak suara Tuhan itu apa? Lihat suara Tuhan. Ibrani 4:7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu pada hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti yang dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Perhatikan kata yang saya cetak warna hitam dan diberi garis bawah, berfirman dan suaranya. Jadi Anda sudah tahu suara Tuhan itu apa? Suara Tuhan itu tidak lain adalah firman Tuhan. Karena apa? Tuhan dengan firman-Nya adalah kesatuan. Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika engkau membaca Alkitab, engkau tuh sudah mendapatkan suara Tuhan, firman Tuhan. Jadi salah nggak kalau saya katakan setiap hari saya mendengar suara Tuhan? Karena setiap hari saya membaca Alkitab, setiap hari saya menggali Alkitab. Salah nggak? Tidak salah. Karena Alkitab adalah suara Tuhan. Maka kalau kita percaya firman Tuhan, jalankan firman Tuhan, sesungguhnya itulah suara Tuhan. Yang penting adalah Anda imani dan Anda taati. Kuncinya itu hanya itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih
Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan satu kebenaran yang sangat penting. Tema iman, pengharapan, dan kasih. Dan secara spesifik hari ini hamba-Mu sudah mengupas judul tentang iman. Apakah iman itu? Hamba-Mu sudah jelaskan berdasarkan ayat-ayat Alkitab, berdasarkan visualisasi, berdasarkan ilustrasi untuk melukiskan pemahaman yang tepat tentang iman. Semoga jemaat-Mu, semoga umat Kristen dimanapun mereka berada, setelah mendengarkan tentang iman, iman mereka akan bertumbuh sampai titik yang tertinggi, supaya seluruh kehidupan mereka bersandar kepada Tuhan yang memiliki jutaan bintang di atas langit. Terima kasih Tuhan. Semoga kami semakin mengenal Engkau, kasih-Mu, kuasa-Mu, keadilan-Mu, agar kami semakin bersandar kepada Engkau. Terus pimpin kami untuk pertemuan minggu depan. Yang akan kami bahas adalah pengharapan. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saya kasihi, sampai bertemu minggu depan dengan tema yang sama, iman, pengharapan, dan kasih. Dan minggu depan saya mengupas tentang pengharapan. Apakah pengharapan itu? Nantikan minggu depan, dan kita akhiri dengan sebuah pujian, iman yang mengalahkan dunia. Tuhan Yesus berkati. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Sekalipun ku memiliki iman sekecil biji sesawi, namun ku kenal yang ku sembah, Tuhan yang besar di atas segalanya. Ku percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan. Dengan kuasa iman yang mengalahkan dunia. Percaya laut dapat menjadi jalan. Ku percaya badai pun dapat kau redakan. Ku percaya gunung pun dapat ku pindahkan.
kuasa iman yang mengalahkan dunia. Aku percaya. Iman yang mengalahkan dunia. Dengan kuasa iman yang mengalahkan